Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Pian Adi. Di video kali ini masih tetap saja aku bermain menggunakan hero andalanku yaitu Zilong ya teman-teman. Nah di sini aku mencoba bermain dengan semaksimal mungkin karena pas waktu di draft pick sempat dibacotin terus kenapa sih apa namanya, kalau setiap pick hero Zilong atau hero-hero yang sudah nggak meta ya, kenapa sih tim tim kita itu kadang-kadang kebanyakan ya selalu ngebacot gitu loh, kayak nggak percaya, seolah-olah nggak percaya gitu kan. Nah jadi di video kali ini aku berusaha membuktikan gimana sih gameplay Zilong yang benar dan mungkin baik, mungkin bisa dijadikan contoh ya teman-temannya buat kalian user Zilong. Nah di sini aku juga berusaha membuktikan dengan berhasil membunuh Uranus dan mendapatkan first blood ya teman-teman. Oke, di offlaner sekarang aku masih bertahan di posisi offlaner ya. Aku lebih suka bermain di offlaner daripada di mid laner ya teman-teman, karena aku bukan pro player seperti Skyway atau si biasa atau siapalah pro player yang lain ya teman-teman. Mungkin kalian lebih paham dan lebih mengenal mereka ya teman-teman. Aku cuma pemain biasa, player biasa teman-teman. Aku cuma top 1 Besuki dan semalam aku berhasil mencapai top 6 daerah Situbondo. Walaupun sebenarnya asal daerahku bukan dari situ sih, aku dari wilayah Jember, Jawa Timur. Cuma berhubung aku kerja di tempat kerjaku di wilayah Besuki, jadi aku memakai lokasi wilayah Besuki, Situbondo teman-teman. Oke, seperti biasa aku menggunakan item meta Zilong yang sekarang yang biasa dipakai oleh si Miasa teman-teman. Bukan berarti aku mau copy item dia, nah, soalnya kan juga banyak juga pengguna hero Zilong yang menggunakan item tersebut. Item pertama aku membuat rapid boots, dan item kedua aku akan membuat wind talker agar attack speed dan movement speed Zilong punya aku ini bisa agak cepat. Oke, masih sama posisi di offlaner untuk sementara. Teman-teman aku banyak war di atas, mungkin teman-teman aku unggul duluan, nggak masalah ya teman-teman. Di sini aku juga kaget tiba-tiba ada Uranus mati kedua. Nah, kalian juga perlu harus tahu gimana sih berhadapan untuk melawan Uranus ya kan, ketika berhadapan dengan Uranus. Perhatikan baik-baik Uranus, skill Uranus. Kalau skill Uranus ada lingkaran berwarna kuning atau berwarna apa gitu ya kan, kalian lebih baik tunggu sampai skill tersebut hilang. Karena skill 2 Uranus bisa menghasilkan sebuah ledakan yang lumayan berasa sakit ya teman-teman kalau kita kena skill 2 nya Uranus. Nah itu contohnya ada bulat-bulat, juga jangan kalian shoot, karena kalau kalian shoot yang dihasilkan Uranus akan berubah menjadi sebuah ledakan ya teman-teman. Jadi kalian harus betul-betul mencari celah untuk untuk ngehit si Uranus. Nah di sini masih tetap berusaha aku menjaga turret lain bawah, karena posisi awalku adalah offlaner ya, di bot lane dan bawah. Oke, teman-temanku masih unggul pada war terus di atas, terutama pada si Cari dan si Ling yang membantuin aku pas di grafik ya. Tapi lumayan sih, Lingnya lumayan jago ya. Cuma kebanyakan yang setiap aku ketemu player yang menggunakan hero Ling, mereka itu kerjanya pada mukil teman-teman. Padahal kan inti kemenangan di game Mobile Legends ini hancurnya turret lawan ya teman-teman, bukan cuma sekedar dengan kita menang dengan jumlah kill, enggak. Kalian yang harus ingat baik-baik.
nggak apa-apa, kita awal-awal mungkin cuma 1 2 nggak masalah teman-teman, tapi kita akan buktikan di pertengahan game ya, ketika item 7 Battle of Repetisi udah jadi. Item kedua aku sudah jadi, pengungkap Wintoker. Nah di sini aku melihat posisi mid lane-nya kosong, aku pergi ke mid lane. Setidaknya kalian berusaha dikit-dikit untuk melihat minimap ya. Nah langsung saja aku push turret tengah, karena di bawah sudah ada Sylvana yang menuju untuk menggantikan posisiku yang di awal ya teman-teman. Oke, aku di sini melihat Hanabi terlalu offset ya teman-teman, dan ada Akai, jadi aku sudah serang aja. Oke, dan di sini aku berhasil mendapatkan kill si hero core musuh ya teman-teman, itu MM-nya musuh Hanabi. Oke, sekarang aku mencoba untuk nge-push lane atas ya teman-teman ya, karena aku melihat musuh juga ada di tengah dan di bawah teman-teman, walaupun kelihatan sedikit di minimap ya. Jadi kalian harus bisa-bisa memperhatikan map, setidaknya sedikit mungkin kalian memperhatikan minimap. Jadi kalian tahu kapan timing kalian untuk menghancurkan turret lawan. Nah itulah fungsi dari offlaner yang sebenarnya teman-teman. Boleh kalian sekali-sekali membantu tim untuk war boleh, tapi kalian juga harus pandai-pandai memperhatikan map, kapan timing kalian yang pas untuk menghancurkan turret lawan. Di sini aku juga masih berusaha untuk mengeliminasi turret kedua di posisi top lane. Berhubung si Uranus udah balik ya teman-teman, jadi aku mundur, jangan sampai memaksakan yang akan mengakibatkan sebuah kefatalan ya teman-teman ya. Nah, biasa ada kesempatan jungle ya aku jungle, dan akhirnya item ketiga aku udah jadi teman-teman, kita menghemat assist. Jadi di sini aku melihat ada si Perry dan Lancelot. Nah si Perry mati di Lancelot, akhirnya aku majuin aja si Lancelot ya kan, lumayan sih dapat di Lancelot, dan juga bisa berguna buat si Perry kan, Perry juga dapat assist ya teman-teman. Di sini skor aku sudah 3-0 teman-teman, karena aku jarang ikut team fight, jadi aku belum mendapatkan assist sama sekali. Tapi nggak apa-apa, karena offlaner itu tujuan inti utama offlaner yaitu fokus turret lawan. Itu yang harus kalian ingat baik-baik. Nah di sini aku juga melihat Hanabi terlalu offset, jadi aku majuin saja teman-teman, dan sana juga ada Aka yang siap bantu, dan akhirnya aku bisa mendapatkan Hanabi lagi dan mendapatkan mega kill dengan skor 4-0. Nah di sini aku kaget teman-teman, kurang ajar, ngasem si Johnson, sumpah hero yang paling aku keselin nih teman-teman ya, kalau udah ketemu Johnson. Dia itu kayak gimana ya, kayak orang nggak ada akhlak loh, sumpah nggak ada akhlak banget. Abis nabrak dia kabur, ngeselin banget sumpah tanknya si Johnson teman-teman. Nah di sini aku lihat di posisi bot lane lagi kosong, jadi aku putar ke bawah lagi untuk mengacaukan turret bawah musuh ya teman-teman. Aku juga sudah mendapatkan assist 1 tadi di momen yang untungnya nggak mati ya teman-teman. Langsung mungkin si Johnson saja habis nabrak aku bisa kabur ya teman-teman. Mungkin aja kita bisa turret. Untungnya ada ada tim aku di belakangku yang hebat, aku bisa selamat dan tidak mati, malah aku bisa mendapatkan assist 1. Oke next, ini aku juga masih bisa menghasilkan turret kedua posisi bawah, dan ini aku mendapatkan posisi turret bawah musuh ya teman-teman. Nah di sini aku cuma melihat si Johnson. Ketika aku menuju ke atas, aku melihat si Lancelot berusaha balik, jadi aku kejar dan aku mendapatkan kill lagi si Lancelot. Nah akhirnya skorku masih 5-0 teman-teman. Nah di sini suatu kesalahan teman-teman, aku terburu-buru menggunakan skill 1 kepada Johnson, sedangkan
di belakangku tidak ada temen, jadi sia-sia. Akhirnya si Johnson itu bisa kabur lagi, nggak bisa gitu ya. Itu suatu kesalahan yang fatal dari pengguna Zilong. Ya seperti biasa masih belum menonton. Aku sambil memperhatikan minimap ya teman-teman, mana yang bisa aku bersihkan ya aku bersihkan lainnya, supaya apa, supaya musuh benar-benar bisa tertekan, jadi tidak terlalu maju. Ini juga aku mendapatkan Hanabi. Nah, monster kill kan dengan skor 601 teman-teman. Jadi kalian harus apa ya, bukan kalian sih, termasuk aku juga ya, teman-teman. Aku juga bukan player, aku cuma sekedar sharing. Gunakan timing yang benar-benar pas ketika kalian menggunakan hero Zilong. Kalau kalian sampai untuk mengeliminasi lawan sendiri, silahkan maju, jangan ragu-ragu. Tapi kalau kalian ragu-ragu, usahakan menggunakan skill 1 itu ketika ada teman kalian, teman-teman. Kalau kalian misalkan ragu, tidak bisa mengeliminasi dia sendirian. Oke, ini aku menunggu dan aku melihat si Uranus dan si Johnson offset ya teman-teman. Jadi aku incer si Uranusnya dulu. Nah, gini santai. Nah, masih sayang setelah aku dapat malah si A. Aduh, ini Johnson masih sempat-sempatnya lo lempar palu. Nah, bisa. Oke, item ke 4 dan ke 5 aku udah jadi ya guys. Item ke 5 yang bersikap tinggi, item keempat yang bersikap tinggi, nah yang kelima adalah Endless Battle. Endless Battle sendiri fungsinya dia selain menambahkan efek hasil, dia mempunyai pasif unik, yaitu kalau nggak salah dia memiliki pasif uniknya itu ini loh, memberikan damage yang benar-benar gede gitu loh, itu instant kill, instant death gitu loh, maksudnya macam itu. Jadi Gacha memanfaatkan pasif Endless Battle dan pasif uniknya sih Heptasi sendiri. Nah, di sini si Sylvana berusaha ngelot duluan ya guys. Aku dan Aken menjaga. Jadi usahakan jangan ikut semuanya ke lot kalau misalkan musuh itu belum ada yang mati ya teman-teman. Jadi sementara aku jaga dulu si Sylvana tadi. Nah, akhirnya ada Uranus yang coba maju, tapi ya bisa aku kill ya teman-teman. Kemudian yang kedua si Johnson malah nabrak lagi teman-teman, kurang ajar emang. Nggak ada akhlak dia, tabrak lari terus kerjaannya, sumpah ngeselin banget nih Johnson. Oke, akhirnya kita mendapatkan Lord. Nah, di sini aku bisa menunggu lagi teman-teman, menunggu hero lawan yang benar-benar offset untuk aku Cido, karena status Zilong ini merupakan assassin si Imitator. Imitator sendiri maksudnya ini itu tujuannya adalah menunggu hero lawan untuk maju ya. Menyebabkan contohnya si Hanabi dia offset saja. Dan Imitator juga itu fungsinya adalah memberikan aba-aba kapan kita harus menyerang dan kapan kita meminta bantuan untuk backup dari tim kita ya teman-teman ya. Nah, di sini aku melakukan kesalahan yang fatal. Aku tidak melihat kalau teman-teman aku sudah banyak yang mati. Jadinya aku sendiri yang offset. Ya, akhirnya aku mati proyek sama 5 orang yang kurang ajar. Parah. Itu suatu kesalahan fatal bagi kalau kalian tidak kalian memperhatikan minimap dan tim kalian masih bisa membantu kita atau enggak.
itu kunci pengguna Google Bilong teman-teman. Nah di sini hampir selesai dan item terakhir itu udah jadi juga BOD item tersakit ya teman-teman di late game. Nah di video kali ini aku mendapatkan kemenangan dan juga mendapatkan MVP teman-teman. Nah di sebelum terakhir aku juga masih bisa mendapatkan kill. Itu si Johnson malah ninggalin si Hanap ya teman. Jadi anehnya tinggal sendiri ya, tinggal aku kill aja teman. Oke di sini turret atas aku hancurin sekalian aja, aku botakin, lalu kemudian aku masuk dan selamat. Oke teman-teman, sekian ulasan dari aku, dan jangan pernah minder ketika kalian dibajakin menggunakan hero nggak meta lagi ya teman-teman. Sekian, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video aku ya teman-teman, agar aku bisa sering-sering upload video yang lainnya. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa teman-teman, terima kasih.